Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Kalau pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang adaptasi tumbuhan dan hewan terhadap lingkungannya, hari ini kita akan belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Oleh karena itu, simak baik-baik ya video hari ini. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian tanaman beluntas? Tanaman beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah yang kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga banyak yang berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya keong sawah atau tutut. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong sawah membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Itu adalah sebagian kecil manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Hewan dan tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Hewan dan tumbuhan apa saja yang kira-kira memiliki banyak manfaat bagi manusia? Nah, hal itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang manfaat hewan. Manfaat hewan yang pertama, kerbau. Kerbau tenaganya dapat dimanfaatkan untuk membantu petani membajak sawah dan menarik pedati. Dagingnya bisa digunakan untuk bahan makanan. Kulitnya juga dapat digunakan untuk bahan baku kerupuk kulit, sepatu, dan untuk bahan pembuatan wayang kulit. Kotorannya dapat dijadikan pupuk dan juga bahan bakar alternatif. Yang kedua, sapi. Sapi dagingnya digunakan untuk bahan makanan. Kulitnya digunakan untuk bahan baku industri seperti sepatu, tas, jaket, dan makanan atau kerupuk kulit. Susunya digunakan untuk bahan minuman dan makanan. Yang ketiga, ayam. Telur dan daging ayam itu bisa digunakan sebagai bahan makanan. Bulunya bisa dijadikan hiasan dan juga bisa dijadikan kemoceng. Yang keempat, ulat sutra. Ulat sutra, kepompongnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan serat sutra. Anak-anakku sekalian, itu tadi adalah beberapa manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kita lanjutkan ke manfaat tumbuhan. Tumbuhan yang pertama
yaitu aren atau enau. Pohon aren, air niranya dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat gula aren. Buahnya untuk bahan makanan, yaitu kolang-kaling. Daunnya untuk bahan baku pembuatan atap rumah. Dan serabut di pangkal pelepahnya digunakan untuk bahan sikat lantai dan sapu ijuk. Yang kedua, karet. Pohon karet, getahnya adalah bahan baku pembuatan ban. Tumbuhan yang selanjutnya yaitu lidah buaya. Lidah buaya dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sampo, obat-obatan, dan makanan. Lidah buaya juga bisa ditanam sebagai tanaman hias. Tumbuhan yang berikutnya yaitu tebu. Tebu adalah bahan baku pembuatan gula pasir. Dan yang terakhir adalah rumput laut. Rumput laut dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar dan kosmetik. Tadi kita sudah membahas tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Sekarang kita lanjutkan ke adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Pada musim kemarau, beberapa jenis pohon menggugurkan daunnya. Daun-daun yang berguguran itu berguna untuk mengurangi penguapan. Dengan demikian, kebutuhan akan air dapat dikurangi. Akibatnya, pohon tetap bertahan hidup walaupun cadangan air dalam tanah sangat kurang akibat tidak adanya hujan. Pengguguran daun pada pohon menunjukkan bahwa tanaman juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam usaha mempertahankan hidupnya. Tumbuhan yang hidup di air seperti teratai menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang basah. Teratai memiliki daun berbentuk lebar dan tipis. Bentuk daun yang lebar dan tipis mengakibatkan penguapan air terjadi dengan mudah. Selain itu, batang teratai memiliki rongga-rongga udara. Rongga udara itu berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Hal ini memungkinkan teratai tetap mendapatkan oksigen untuk bernafas, walaupun akar dan batangnya berada di dalam air. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi pembelajaran yang dapat Pak Yanuar sampaikan untuk hari ini. Agar kalian lebih memahami apa yang sudah Pak Yanuar sampaikan, silahkan kerjakan soal-soal berikut ini. Nomor 1. Sebutkan manfaat kuda bagi kehidupan manusia. Nomor 2. Apa fungsi pandan bagi manusia? Nomor 3. Tumbuhan apa yang dimanfaatkan manusia untuk memberikan warna kuning pada makanan? Nomor 4. Mengapa pada musim kemarau pohon-pohon menggugurkan daunnya? Dan yang kelima, apa fungsi rongga udara pada batang tanaman teratai? Anak-anakku sekalian, demikianlah materi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya Pak Yanuar mohon maaf. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dan yang harus tetap diingat, selama pandemi ini kita harus selalu tetap jaga jarak. Jangan lupa selalu mencuci tangan dan juga memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.